Gue nggak ngerti sih, pejabat-pejabat ini korupnya gila-gilaan. Kira-kira apa? Masa lu mau ngabisin segitu banyak buat apaan sih? Kampanye ya? Makanya cari capresnya yang punya duit aja. Hola netizen yang berbudi pekerti luhur. Kejaksaan Agung menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Johnny G. Plate langsung ditahan. Johnny G. Plate terlihat mengenakan rompi tahanan kejagung warna merah muda. Dia ditahan setelah diperiksa oleh penyidik. Kasus korupsi ini terkait proyek penyidikan infrastruktur BTS 4G, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 Bakti Kominfo tahun 2020 sampai 2022. Kasus ini diduga merugikan negara mencapai 8 triliun rupiah. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan hasil perhitungan jumlah kerugian keuangan negara tersebut diserahkan ke Kejaksaan Agung. Nah, gimana nih menurut netizen yang berbakti? Silahkan berkomentar ya. Kutukan podcastnya Om Deddy Corbuzier masih berlanjut guys. Ini kan kemarin-kemarin tuh ini Julian Batubara korupsi bansos, sama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan nih juga. Yang terbaru itu Bapak Johnny G. Plate korupsi BTS. Katanya sih kita harus membangun dan mengalahkan Google. Makan tuh mengalahkan Google. Pakai namanya Gatot Kaca. Makan tuh Gatot Kaca. Akhirnya pasukan oranye juga dia. Tapi ini pasukan oranye bukan pasukan oranye yang berpahala, tapi pasukan oranye yang berdosa. Makanya lur, sinyal HP ku kok koyo dicicil. Ono enggak pedot, ono kadang koyo ngono. Lah dadakno ditangkep Menkominfo iki ya opo iki. Maka dari itu Bapak Presiden Jokowi yang terhormat dan yang paling dicintai masyarakat, Bapak Mahfud MD, Bapak Menteri Hukum dan HAM, Bapak Loli, segera disahkan itu dan dimiskinkan para koruptor. Sebentar lagi kita mau pemilu tahun 2024. Saya lihat calon presiden ini semua wajah-wajah lama. Pertanyaannya, mampukah presiden ini nanti yang akan datang memperlakukan, menjalankan hukum koruptor dan miskinkan? Itu dulu pertanyaan pertama. Jangan asal cari panggung. Enggak malu. Semua hanya menghabisi rakyat, menghabisi negara ini. Negara yang kaya raya, berlimpah susu dan madu, semua ada di negara ini. Bisa miskin. Sewaktu menjabat disumpah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan adil dan makmur, paham akan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, mengatasnamakan rakyat. Kalau begini terus, habislah negara ini. Segera hukum mati itu para koruptor dan miskinkan. Jangan asal melihat negara Cina, negara komunis. Ngomongin negara Cina nomor 1. Tak tahu negara Cina itu sudah makmur, sudah kaya raya. Negara kita ini bagaimana ini? Tak mengerti saya ini. Menteri Komunikasi korupsi, emang gak ada malunya nih menteri. Udah jadi tersangka korupsi, gak jadi deh buat search engine sendiri. Apa kabar janji melindungi keamanan data pribadi kita? Ya meskipun ada PLT sih, tapi janji hanya sekedar janji, dan undang-undang perampasan aset untuk disahkan semakin mendesak. Kalau potret yang kayak gini mulu nih udah biasa, korupsi malah seolah menjadi budaya yang tidak didesain untuk ada efek jerah. Mau sampai kapan? Dan buat kementerian ini, udah saatnya kalian anak muda yang ambil bagian. Saya yakin banyak yang lebih paham atas apa yang dibutuhkan di zaman sekarang. Siapa kira-kira yang cocok? Dan buat pejabat-pejabat yang kerjanya gak kelihatan, tapi pas kelihatan pakai baju orange. Meskipun ada indikasi permainan politik, ya korupsi, maling ya maling. Cukup dibuktikan aja sesuai dengan fakta yang terjadi. Dan kerugian negara yang ditaksir 8 triliun. Yuk balikin yuk. 8 triliun harusnya udah bisa bikin banyak tower buat maksimalin internet di daerah 3T. Bisa borong tiket Coldplay juga. Ini mah masih banyak yang akses internetnya jauh lebih sulit dan lebih mendesak dan harus diselesaikan. Kesenjangan ini harus dilawan, jangan sampai dibiarkan, karena mendapatkan akses yang setara adalah hak semua bangsa. Tapi kalau pejabatnya gini, hak kita juga dong untuk mengkritik dan memaki. Siapa yang mau protes? Jangan berani muncul di publik kalau tidak mau dikritik, seperti pejabat sebelah, tetap pakai adab.
Aduh, nggak beres. Baru kita ngerasain kemajuan sepak bola kita. Malah kita lihat lagi nih kemunduran pemerintah kita. Gara-gara Menteri Kominfo-nya, Johnny G. Plate, korupsi 8 triliun. Dia korupsi BTS. BTS tuh kayak penggandaan tower lah atau apalah gitu. Supaya di daerah-daerah tuh sinyal 4G dan bagus dan cepat sinyalnya. Ini sinyalnya nggak cepat, kekayaan bapak pribadi yang cepat kok gini caranya. 8 triliun nggak main-main. Ini kalau beli cendol satu komplek, berenang cendol tuh. Apalagi kalau misalnya duit 8 triliun nih bisa dikasih untuk gaji guru-guru honorer. Bisa makmur hidup mereka. Orang-orang kayak gini aturan udah. Jangan cuman hanya di penjara, terus nanti dibebasin. Ya masih bisa lah bermain. Tapi alangkah baiknya dimiskinkan juga. Diaudit siapa aja yang main tuh. Karena 8 triliun bukan angka kecil. Apalagi kalau misalnya kasusnya terjadi saat pandemi waktu itu. Saat anak-anak harus belajar online, tapi duitnya dikorupsi. Akhirnya anak pun belajar susah. Kan kasihan penerus bangsa ini mau belajar susah di daerah-daerah, duitnya malah dikorupsi. Nggak beres lah pokoknya ini. Ya, netizen lanjutkan tugas. Johnny yes papa, penek no blimbing kuwi. Ada menteri baru nyangkut di Kejaksaan Agung gara-gara kasus BTS. Bukan BTS yang di Korea, BTS. Ini tower buat 4G. Dari 8,5 triliun baru terrealisasi hanya 20%. Bayangin sisanya. Triliunan coy. Kalau bisa dibikin bakwan jagung, sampai bego lu makan. Bayangin tuh, 8,5 triliun. Gua gak ngerti sih, pejabat-pejabat ini korupnya gila-gilaan. Kira-kira apa? Masa lu mau ngabisin segitu banyak buat apaan sih? Kampanye ya? Makanya cari capresnya yang punya duit aja. Udah punya modal dimodalin, repot sendiri kan jadinya. Awas di partai gua kalau sampai korupsi, gua lempar pakai bakwan. Assalamualaikum. Mantap, saya bangga dengan para penegak hukum yang telah berusaha memberantas korupsi di Indonesia. Dengan penangkapan ini, saya acungkan jempol kepada aparat. Ya, tapi ada sesuatu di relung hati saya dan kita semua tentunya. Pejabat yang ditangkap ini adalah pejabat dari sebuah partai yang partai tersebut jelas-jelas mendukung calon presiden yang tidak diinginkan oleh pihak tertentu. Sehingga perlu juga dipertanyakan, apakah penampakan ini telah dilakukan secara objektif tanpa ada pesanan dari pihak manapun? Wallahu alam. Kita hanya berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, agar proses penangkapan ini dan proses hukumannya ya dilakukan betul-betul secara objektif berdasarkan bukti dan fakta. Ya, bukan berdasarkan pesanan atau prasangka. Sekali lagi, saya mendukung pejabat kita, pejabat atau aparat keamanan kita, aparat hukum kita yang telah menangkap dugaan pejabat yang korupsi. Terima kasih, tapi tetap objektif karena ini sudah tahun politik. Kita harus tetap profesional, kita harus tetap amanah dan berjuang untuk kesejahteraan, kedamaian, dan keadilan di negara Republik Indonesia. Itu dari saya. Sekali lagi, selamat, mantap. Johnny Plate, Menteri Infokom, politisi Nasdem, ditersangkakan dan ditahan oleh KPK. Ini kian panas politik nasional. Orang melihatnya kasus hukum seperti ini dikaitkan dengan pertarungan politik perebutan kekuasaan tahun 2024 nanti, khususnya pengusungan Capres-Cawapres. Sayang sekali Presiden Jokowi terkesan ingin mewariskan kekuasaannya pada figur yang dikehendakinya. Orang bertanya, takut apa sebetulnya Pak Jokowi sehingga menolak Anies Baswedan dan hanya menghendaki figur-figur tertentu? Tiada yang bisa jawab kecuali Pak Jokowi sendiri. Nah, makanya ketika Pak Johnny Plate ditangkap, ditersangkakan, dan digiring di mobil tahanan kejaksaan, ya Allah, saya pikir ditemani nasibnya seperti ini ya. Orang berspekulasi dengan
dua penafsiran utama. Satu, ini upaya penguasa. Karena kejaksaan itu kan dianggap sebagai instrumen kekuasaan. Menekan Partai Nasdem, menekan Pak Surya Paloh yang sudah mencalonkan Anies Baswedan sebagai capresnya bersama PKS dan Partai Demokrat. Rupanya kalau ini benar, Pak Jokowi sangat tidak menghendaki orang-orang atau kelompok-kelompok politik yang berseberangan dengan kehendaknya. Waduh, sayang sekali kita punya presiden seperti ini. Jadi, Surya Paloh Nasdem ditekan, ya konon itu menurut informasi ini, ya beberapa bisnisnya dihambat. Ya. Jadi sumber uangnya Pak Surya Paloh ini mulai dihambat oleh pihak yang berkuasa, khususnya kerjasamanya dengan BUMN. Entahlah. Tafsiran kedua, ini memberi pelajaran kepada partai-partai yang berada dalam koalisinya. Jangan coba-coba deh melawan kehendak Jokowi. Memastikan bahwa tidak ada satupun yang bergabung lagi ke koalisi perubahan yang mendukung Anies Baswedan.